Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala, dan masih meneruskan bab yang ke-9 tentang hak-hak para pekerja. Kita sampai pada hadis berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Rawahu Muslimun. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam rasa cinta mereka, kasih sayang mereka, dan simpati mereka itu semisal jasad, yaitu semisal satu jasad. Apabila ada anggota tubuh yang mengeluh karena sakit atau yang lainnya, maka bagian jasad yang lain, bagian tubuh yang lain akan menyeru sehingga orang tersebut akan susah tidur, bahkan juga demam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan hadis ini sebenarnya hadis yang cukup masyhur yang dibawakan oleh para ulama kita tentang bagaimana seharusnya sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin terhadap saudara yang lainnya. Hendaknya mereka merasa seperti satu tubuh. Kalau ada saudaranya yang lainnya sakit, kesusahan, membutuhkan bantuan, maka hendaknya saudara muslim yang lainnya ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan penderitaan mereka, sebagaimana satu tubuh. Kalau ada salah satu bagian tubuh yang sakit, misalnya kakinya terluka, mengeluarkan darah, bengkak, maka ini akan membuat sekujur tubuhnya juga merasakan sakit, hingga susah tidur, bahkan mungkin demam. Padahal yang terluka bagian kaki, tapi ini bisa menjadikan seluruh tubuhnya ikut merasakan sakit. Nah, demikian pula lah seorang atau kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Semakin sempurna keimanan mereka, maka semakin mereka ikut merasakan penderitaan saudaranya. Ya, yang mendapatkan ujian dan cobaan orang lain, tetapi karena mereka itu adalah saudara seiman, kita pun ikut merasakan penderitaannya, ikut bersimpati, yaitu menyayangi mereka. Nah, itu hadis ini maknanya secara umum seperti itu. Namun dibawakan oleh al-muallif hafizahullah di dalam bab
hak-hak pekerja. Kira-kira dari sisi mana hadis ini bisa diambil faidah pelajaran tentang kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak pekerja, hak-hak karyawan, pembantu dan yang semisalnya. Beliau mengatakan wa hadhil ma'ani samiyatu, dan makna-makna yang tinggi ini laisat mukhtassatan bi tabaqatin minan nas, bukan hanya khusus untuk satu tingkatan manusia saja, bal tashmalu jami'a tabaqatihim, bahkan ini mencakup seluruh tingkatan-tingkatan manusia, al-aghniya wal fuqara, al-asihha wal marada wal khadama wal makhdumin. Hadis ini berlaku pada orang-orang kaya, orang-orang fakir, orang-orang yang sehat, orang-orang yang sakit, para pembantu, pelayan, bawahan, termasuk juga para juragan, orang-orang yang kita bantu. Nah, artinya kita memiliki simpati, memiliki perasaan cinta dan kasih sayang, itu jangan kita hanya terapkan kepada satu tingkatan manusia saja. Karena dia kaya, maka kita mencintainya. Karena dia orang yang terpandang, maka kita ikut simpati apabila dia mendapatkan kesusahan. Karena dia orang yang memiliki kedudukan, maka kita ikut merasa iba apabila dia mendapatkan ujian. Jadi kita merasa seperti satu tubuh hanya kepada satu tingkatan manusia saja. Tapi kalau ada orang rendahan kena musibah, masa bodoh. Meskipun muslim. Ini ada saudara kita muslim sedang mendapatkan ujian. Kenapa? Rumahnya ambruk. Oh, biarkan aja. Tapi kalau ini ada rumahnya atasan sedang wah, merasa kita simpati. Nah, hadis ini bukan berlaku hanya sebagian golongan saja, tapi seluruh lapisan golongan. Kita wajib bersimpati, menyayangi, mencintai muslim siapapun mereka, mau kaya, miskin, sehat, sakit, pembantu, pelayan, maupun atasan. Ya. Jadi dari sisi ini al-muallif hafizahullah membawakan hadis ini. Jangan pilih kasih ketika kita yaitu ingin memperlakukan saudara kita sesama muslim. Kita sayang kalau dia hanya setingkat dengan kita, tapi kalau di bawah kita, kita acuh tak acuh. Jangan seperti itu. Nabi SAW menyebutkan yaitu mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman. Dan kita tahu nyatanya orang-orang yang beriman itu beda-beda tingkatannya. Ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang kaya, ada yang kaya raya. Ya, selama mereka terikat dalam satu bingkai iman, mereka layak mendapatkan kasih sayang, kecintaan dan simpati dari kita. Jadi tidak hanya pilih-pilih saja. Nah ini. Wa idza stamsakal mu'minuna biha, apabila orang-orang yang beriman berpegang teguh dengan yaitu hadis ini atau dengan makna ini, merasakan keluhan saudara-saudara muslim yang lain tanpa memandang tingkatan sosial mereka misalkan, tahaqqaqatil maslahatu lil jami', maka akan terwujudlah kemaslahatan bagi seluruhnya. Ya, siapapun mereka, setinggi atau serendah apapun kedudukannya, selama mereka orang yang beriman, maka kita wajib memiliki perasaan sayang, cinta dan simpati. Wa babu hifdzil huquq, dan bab menjaga hak-hak ini babun azimun, adalah bab yang agung. Tatarattabu alaihi khairatun mutanawwi'atun, yang memiliki konsekuensi kebaikan-kebaikan yang banyak beraneka ragam.
wa atharun mubarakatun, dan memiliki pengaruh yang barokah. Kalau orang betul-betul menjaga hak, ya, secara umum hak siapapun, maka akan terwujud kebaikan yang banyak dan pengaruh-pengaruh yang berbarokah. Yafusu biha man adda hadhil huquqa fi dunyahu wa ukhrah. Orang yang bisa menunaikan hak-hak ini, maka ia akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Wa min dalik, dan di antara yang demikian itu, anna adaa huquqil ummal, bahwasanya menunaikan hak-hak pekerja, hak-hak karyawan, yatarattabu 'alaiha minal masalihi wal manafi'i wal khairat, akan berkonsekuensi darinya berupa kemaslahatan, manfaat dan kebaikan, wa tayassurul arzaq, ya, demikian pula di antara yang didapatkan dari tertunaikannya hak-hak ini, khususnya hak para karyawan, hak para pekerja, adalah tayassurul arzaq, akan dimudahkan rezekinya. Wa insyirahus sudur, dilapangkan dadanya. Wa tayassurul umur, dimudahkan urusannya. Wal aunu wat taufiq wat tasdidu min rabbil alamin, dan mendapatkan pertolongan, taufik, dan juga diluruskan langkahnya oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Wa yatarattabu ala dzalik, demikian pula dengan menunaikan hak ini pula akan mengakibatkan ijabatud doa, dikabulkannya doa, wa tahqiqur raja, dicapainya harapan-harapan, ila ghairi dzalika minal masalih, dan yang lainnya berupa kemaslahatan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah ini adalah suatu, apa istilahnya bahasa kita itu, suatu muqaddimah, pendahuluan yang akan kita dapatkan materi ini dari hadis Nabi SAW yang akan kita bawakan sebentar lagi, ya. Jadi suatu kesimpulan yang bisa diambil dari satu hadis yang akan kita bawakan tadi, apa? Dengan memenuhi hak-hak, khususnya hak pekerja, meskipun di hadis itu bukan hak pekerja saja, tapi ada beberapa hak manusia yang ditunaikan, tapi salah satunya hak pekerja. Dengan itulah akan tercapai banyak sekali kemaslahatan, dimudahkan rizki, dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, diberi taufik dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya dikabulkan doanya. Ya, ini adalah suatu kesimpulan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bawakan sebentar lagi. Dengan memenuhi hak-hak mereka, seseorang akan mendapatkan banyak sekali kemaslahatan. Nah, apa hadisnya? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan ada di sini hadis yang sangat masyhur. Mungkin kita semua pernah mendengar. Ya, meskipun mungkin tidak semuanya mendengar versi lengkapnya. Karena hadis ini terlalu panjang, biasanya para ustadz itu meringkas, yang penting poinnya diketahui. Tapi kali ini kita bawakan versi lengkapnya. Ya, kalaupun sudah pernah mendengar versi lengkapnya nggak apa-apa, diulang lagi supaya lebih mantap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum. Ada 3 orang yang bepergian, yaitu mereka adalah umat sebelum kalian. Hatta awau al-mabita ila gharin fadakhaluh, hingga mereka singgah untuk bermalam di sebuah gua,
akhirnya mereka pun masuk gua. Sudah tahu hadisnya dekatnya? 3 orang yang sedang bepergian lalu mereka masuk ke dalam gua. Pada akhirnya mereka apa? Terperangkap. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara. Maka tiba-tiba jatuhlah batu besar dari atas gunung yang menutupi pintu atau mulut gua tersebut. Sudah pernah dengar ya hadisnya ya? Nah ini. Faqalu, lalu mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u wallaha bi salihi a'malikum. Sesungguhnya kalian tidak akan selamat dari gua ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh kalian. Faqala rajulun minhum, maka orang yang pertama mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhan. Ya Allah, ini yang menunjukkan bahwa ini adalah rangkaian doa. Ya Allah, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala lalu menyebutkan doanya dan diakhiri dengan permintaan intinya. Dimulai dengan Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran. Sesungguhnya aku memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah memberikan susu kepada keluargaku ataupun kepada hartaku yang lainnya sebelum mereka berdua. Fana'a bi fi talabi syai'in yauman. Maka suatu hari aku pergi keluar untuk mencari sesuatu. Falam urih alaihima hatta nama. Dan aku kembali kepada mereka kedua sampai mereka pada akhirnya tidur. Artinya sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Artinya hari ini terlambat pulang sehingga kedua orang tuanya sudah tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma. Maka aku pun menyiapkan untuk mereka susu tersebut. Wajadtuhuma naimaini. Dan ternyata aku jumpai mereka sedang tidur. Wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak suka untuk memberikan susu ini sebelum mereka berdua, baik itu untuk keluargaku atau untuk anak istriku ataupun yang lainnya. Falabistu wal qadahu ala yadai. Dan aku tetap seperti itu, diam ya sejenak dalam keadaan yaitu tempat air minum itu masih ada di tanganku. Antadhiru istiqadzahuma, sembari menanti keduanya bangun. Hatta barakal fajru, hingga terbitlah fajar, masuk waktu subuh. Fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma. Maka mereka berdua pun terbangun lalu mereka berdua minum air susu tersebut. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Jika aku melakukan hal itu untuk meraih wajahmu, untuk mengharapkan wajahmu, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Maka berilah jalan keluar bagi kami apa yang telah kami alami berupa tertutupnya pintu gua ini dengan batu besar. Fan farajat syai'an, maka bergeserlah batu itu sedikit, namun la yastati'una al-khuruj, mereka masih belum mampu untuk keluar. Nah ini kalau bisa kita simpulkan, orang yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembari menyebutkan amal solehnya berupa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dia rela mendahulukan kedua orang tuanya sampai orang tuanya bangun sebelum memberikan kepada anaknya, kepada istrinya. Ya, sampai pun anaknya mungkin kelaparan, kehausan,
tapi karena orang tuanya belum bangun dan dia tidak ingin membangunkan orang tuanya, dia pun menanti hingga orang tuanya bangun. Nah, ini diambil kesimpulan bahwa anak ini sangat berbakti pada orang tuanya, mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak dan istrinya, tidak mau mengganggu istirahat orang tuanya. Lalu disampaikanlah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ini amalan ini mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka berilah jalan keluar pada kami. Ternyata Allah kabulkan, meskipun hanya bergeser sedikit, belum cukup untuk keluar. Orang yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar, orang yang kedua mengatakan, Allahumma kanat li bintu am, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki sepupu, putri dari pamanku. Ya, sepupu ya. Aku memiliki sepupu wanita. Kanat ahabban nasi ilayya. Ya, wanita ini adalah orang yang paling aku cintai. Naksir gitu ya. Fa aradtuha an nafsiha. Dan aku ingin sekali untuk memilikinya. Memiliki dalam artian berkumpul dengannya. Famtana'at minni, tetapi ia tidak mau. Hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni, hingga sampai pada suatu tahun dari tahun-tahun telah berlalu, mungkin ia sedang mengalami kesusahan, lalu ia pun mendatangiku, butuh bantuanku. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin, maka aku mau memberikan kepadanya 120 dinar, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat dia mau untuk aku setubuhi. Fafa'alat, maka ia pun menyanggupi. Dia rela mengorbankan dirinya, kesuciannya, karena dia butuh harta. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga aku sudah benar-benar menguasainya. Qalat, wanita ini mengatakan, la uhillu laka an tafuddah al-khatam illa bihaqqihi. Sungguh aku tidak menghalalkan bagimu engkau mengenakan cincin ini kecuali dengan haknya. Ini bahasa kiasannya, artinya sebenarnya wanita ini tidak rela. Makanya diingatkan, ya, perlakukan dengan benar. Ya, aku tidak mengizinkan engkau menodaiku, mungkin bahasanya seperti itu, kecuali dengan cara yang benar. Maka ternyata orang ini pun mengatakan, fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha, maka aku pun merasa khawatir apabila aku teruskan untuk menyetubuhinya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya, maka aku pun berpaling darinya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai, ya, wanita yang paling ia sukai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Artinya enggak ditagih lagi. Karena enggak jadi sini, tak ambil lagi. Ya gitu. Ya. Tapi apa? Diberikan saja cuma-cuma, tanpa ada ganti sedikit pun juga. Maka orang ini pun berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, jika aku melakukan hal ini untuk mengharapkan wajah-Mu, maka berilah jalan keluar pada kami dalam ujian yang menimpa kami. Fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, maka batu itu pun kembali bergeser, namun masih belum cukup untuk keluar darinya. Nah, ini kalau bisa kita simpulkan, orang yang kedua ini telah melakukan amal saleh, yaitu meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak ada yang mau, tapi murni semata-mata karena takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ini juga mirip dengan keutamaan yang didapatkan, yaitu berupa naungan di hari kiamat.
Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak untuk berbuat tidak baik oleh seorang wanita memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi laki-laki ini mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Mungkin ada perbedaan. Dalam hadis ini laki-laki ini yang berhasrat, tetapi pada akhirnya dia takut Allah Subhanahu wa taala setelah diingatkan. Sedangkan dalam hadis 7 naungan, wanita ini yang mengajak. Ya, wanita ini yang mengajak, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dua-duanya takut kepada Allah, cuman caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Ya. Dan ini yang kedua. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala tsalits. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun orang yang ketiga, dia berdoa kepada Allah. Dan orang yang ketiga inilah yang akan menjadi poin pembahasan dalam bab kita, ya. Allahumma ya Allah inni sta'jartu ujara. Ya Allah sesungguhnya aku mempekerjakan para pekerja. Fa'ataituhum ajrahum, dan aku selalu memberi upah kepada mereka. Aku selalu memenuhi upah-upah mereka. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia meninggalkan haknya lalu pergi. Waktunya bayaran, satu orang ini ternyata enggak ada. Dia tinggalkan haknya, dia tinggalkan upahnya, lalu dia pergi. Fathammartu ajrahu, maka aku pun mengembangkan upah tersebut. Jadi upahnya dijadikan sebagai modal usaha. Ya. Hatta kasurat minhul amwal, hingga akhirnya harta itu menjadi semakin banyak. Faja'ani ba'da hin, lalu datanglah ia dalam suatu waktu. Faqala, lalu berkata, ya Abdallah, wahai hamba Allah, ya, wahai majikan, ya, addi ilayya ajri, berikan hakku, berikan upahku yang dahulu. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, kullu ma tara min ajrik, apa yang kamu lihat ini semua adalah upahmu. Minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq, itu ada unta, sapi, kambing, sampai pun budak. Faqala, maka orang ini mengatakan, ya Abdallah la tastahzi bi, wahai hamba Allah janganlah engkau menjadikan aku bahan yaitu lelucon, ya, engkau jangan mengerjaiku. Faqultu, maka aku mengatakan, inilah astahzi'u bik, aku tidak menjadikanmu sebagai bahan candaan. Dan ternyata apa? Fa'akhadahu kullahu, orang ini pun mengambil seluruhnya. Fastaqahu, ia mengambil, menggiring semua hewan-hewan tersebut. Falam yatruk minhu syai'a, enggak ada satupun yang ditinggalkan. Akhirnya orang ini berkata atau berdoa, Allahumma ya Allah, fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, jika aku melakukan ini untuk mengharap wajahmu, fafruj anna ma nahnu fih, maka berilah jalan keluar dari ujian yang menimpa kami. Fanfarajati sakhratu fakharaju yamshun, maka akhirnya batu besar itu pun kembali bergeser dan saat itu mereka mampu keluar dari gua tersebut. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang ketiga inilah yang menjadi topik pembahasan utama kita, yaitu orang yang menunaikan hak pekerjanya, orang yang amanah di dalam menunaikan hak pekerjanya. Apa itu? Upah mereka. Bahkan kalau kita perhatikan sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh orang ketiga ini. Coba kita perhatikan, ya. Orang yang ketiga ini selalu membayar upah pekerjanya.
Tapi ada satu pekerja yang tidak mengambil jatahnya lalu ditinggal. Kalau kita paling disimpan. Ya, gak dicukup gaji nih. Sebaik-baiknya kita, ya sudah tak simpen. Nanti kalau datang tak kasih, ya kan? Tapi orang ini apa? Dikembangkan. Ya, upahnya dijadikan modal usaha. Nah, tadi saya sampaikan kesimpulan dari Syekh sebelum kita masuk di dalam hadis ini, di antara keutamaan atau manfaat yang didapatkan dari menunaikan hak pekerja apa? Dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya. Ternyata apa? Dengan mengembangkan harta karyawannya itu, dia mendapat kemudahan rizki. Hingga akhirnya harta itu menjadi banyak dan melimpah. Ya. Nah, kemudian setelah harta itu menjadi banyak dan karyawan itu datang meminta haknya, maka juragan ini atau atasan ini mengatakan, apa yang kau lihat ini milikmu. Lalu pekerja itu mengatakan, jangan engkau menjadikanku bahan candaan. Dan lagi-lagi juragan ini mengatakan, aku tidak menjadikan kau barang candaan, ini semua milikmu. Dan ternyata diambil semua. Ini kalau kita mungkin cek kebacuti gitu ya. Tapi lihat, juragan ini apa? Tidak sama sekali ngerasani, tidak sama sekali mencela. Memang ini hartamu, tapi mbok yo ditinggalkan 1, 2 ta. Kan saya yang ikut apa? Ngeramut. Tidak ada ucapan seperti itu. Itu menunjukkan apa? Betapa lapang dadanya orang ini. Maka tadi kita sampaikan juga kan, di antara manfaat dari menunaikan hak pekerja, di samping dimudahkan rezeki, dilapangkan dadanya. Ya. Mengembangkan harta orang lain saja butuh kelapangan dada. Apalagi sudah jadi, kan bisa saja awalnya iseng, daripada nganggur, uangnya karyawan saya tak jadikan usahalah. Ternyata berhasil. Kan bisa saja, mudah saja. Wah, kalau berhasil gini ya tak anggap uang saya, nanti tak ganti saja modalnya. Kan enggak dusta. Ya, dalam artian anggap saja saya minjem modal dari harta yang ditinggalkan. Karena sudah kelihatan hasilnya apa, unta, kemudian kambing, sapi, budak. Berarti usahanya betul-betul apa? Jadi sukses. Bisa saja dia mengatakan, ya ini hakmu. Selesai, tanpa tahu kalau ini ternyata dari modal haknya tadi. Tapi karena apa? Kelapangan dada yang didapatkan, akhirnya dia tanpa ada rasa sedikit pun, ini punyamu semua. Jangan bercanda, enggak bercanda, ini hakmu semua. Diambil semua beneran, enggak ada rasa nelongso. Cek nemen rek, gak disisani belas aku. Enggak ada dalam hati situ. Justru dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya aku melakukan ini untuk mengharap wajahmu, maka berilah kami jalan keluar. Dan ternyata Allah kabulkan doanya. Nah, yang terakhir, ya, di antara manfaat memberikan hak pekerja, dikabulkan doanya. Ya kan tadi kita sebutkan ya. Ya, dimudahkan rezeki, dilapangkan dada, dimudahkan urusan, diberi pertolongan dan taufik oleh Allah, dan juga apa? Dikabulkan doa dan dicapai harapannya. Dia ingin selamat dari gua ini. Harapannya apa? Keluar dari gua dengan selamat, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian saya mengatakan fahaulai salasatu nafarin, maka mereka 3 orang ini, atbaqat alaihim sakhratun fi gharin, mereka telah tertutup sebuah batu besar di mulut gua. Walau baqau fihi mahbusin, seandainya mereka tetap di sana dalam keadaan yaitu tertahan, li ayamin qalaila, hanya beberapa hari saja, halaku, mereka pasti akan binasa.
Fatawassala kullu wahidin minhum biqiyamihi bil huquqi wa wafaihi biha. Maka masing-masing dari mereka bertawassul, ya, bertawassul dengan menjalankan hak-hak dan menunaikannya, bertawassul dengan amal saleh. Ini diantara poin pembahasan yang cukup penting, bahwasanya kita itu secara asal tidak boleh bertawassul di dalam berdoa, harus doa langsung kepada Allah, tetapi diperbolehkan dalam 3 perkara. Yang pertama bertawassul dengan amal saleh seperti ini, yang kedua bertawassul dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagaimana caranya? Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita sebelum kita memohon permohonan. Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Ghaffar, Ya Jabbar. Ini nama-nama Allah. Lalu kita sebutkan doa harapan kita. Ya. Contohnya misalnya kita ingin diampuni oleh Allah, kita panggil nama Allah, Ya Ghaffar ighfirli. Kita ingin rahmat Allah, Ya Rahman irhamni. Kita ingin rizki dari Allah, Ya Razzaq urzuqni. Itu tawassul dengan nama Allah. Yang ketiga tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup, yang ada di hadapan kita. Ustadz minta doanya ya, besok saya mau nikah. Ini tawassul dengan doa orang saleh. Ya, Ustadz minta doanya, saya sedang sakit, semoga doa Ustadz diijabahi sama Allah. Yang doa siapa? Orang lain, orang soleh ya, orang yang dianggap soleh. Mereka berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang yang meminta tawasul tersebut. Nah ini diperbolehkan. Ya, adapun tawasul kepada atau dengan hal-hal yang selain ini, maka itu dilarang. Karena secara asal Allah perintahkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Nah, kebetulan di dalam hadis ini 3 orang ini bertawassul dengan amal soleh berupa menunaikan hak. Perhatikan, 3-tiganya ini menunaikan hak. Apa itu? Amma ahaduhum, yang pertama fatawassala ilallahi azza wa jalla biqiyamihi bihaqqi walidayhi. Orang yang pertama bertawassul kepada Allah dengan menunaikan hak kedua orang tuanya. Hak kedua orang tua apa? Anak itu agar berbakti. Jadi anak ini telah menunaikan hak kedua orang tuanya. Wa amma tsani, adapun orang yang kedua, fatawassala ilallahi jalla wa ala biqiyamihi bihaqqi hifdzil a'rad wa adamin tihakiha. Adapun orang yang kedua, dia bertawassul kepada Allah dengan menunaikan hak menjaga kehormatan orang lain dan tidak menghancurkannya. Laki-laki yang tadi hampir saja menodai seorang wanita, dia tinggalkan karena Allah agar tidak merusak kehormatan wanita tersebut. Ini menunjukkan dia telah menjaga hak kehormatan orang lain. Ya. Wa amma tsalitsu, adapun yang ketiga, apa yang ketiga? Menunaikan hak apa? Hak bekerja. Ya. Nah ini fatawassala ilallahi azza wajal bil wafa'i bi huquqil ummal. Orang yang ketiga bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya berupa menunaikan hak pekerja. Bitawfiyatihi lil ajiri ajrahu, dengan memenuhi upah orang yang bekerja padanya. Ba'da an nammahu fakathura kasratu tutmi'un nafs, ya. Setelah harta itu berkembang menjadi banyak, yang secara asal banyaknya harta ini menjadikan jiwa itu tamak. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita menghadapi orang yang ketiga ini, mungkin bisa kita melewati satu tahap. Apa itu? Haknya kita tahan, upahnya kita pegang, kita simpan. Kita hitung misalkan berapa gajinya yang belum kita bayar,
misalkan 1 juta, ya sudah, kita ingat betul di rekening kita ada 1 juta haknya dia. Itu yang paling standar yang bisa kita lakukan. Mungkin ini kita bisa, tapi ke level berikutnya, 1 juta, cobalah saya jadikan usaha jualan pentol misalnya, ya, mumpung ada yang mau jalankan, jualan pentol. Ternyata berkembang jadi 10 juta, berkembang jadi 100 juta. Nah, saat ini mampukah kita naik ke level berikutnya? Apa? Menyerahkan semua. Ini usaha pentol buat kamu semuanya. Mampu kita? Paling pol 50-50 ya, karena saya ikut bangun ya. 50-50 itu pun si apot, dia gak lapo-lapo kok dikai 50-50. Wis 10% aja. Wis tak balik no modali. Ya, tapi ini semua punyamu. Level berikutnya, begitu sudah diambil di depan mata, cek nemen nih, itu mungkin kita. Meskipun kita serahkan, wah, gak ngerti ini. Dadi wong iki pekerja meneh, dikai ati neraka nempelo. Cek nemen nih, digowo kabeh pentole gitu ya. Kita mungkin ada rasa sakit hati, tapi kita rela. Nah ini, kita sampai level mana kira-kira? Nah, makanya luar biasa ma'asyarul muslimin rahimani Allah. Karena beliau mengatakan, ya ketika sudah berkembang, maka perkembangan ini menjadikan jiwa itu tamak. Tapi orang ini tidak ada ketamakan sama sekali, tidak ada rasa sakit hati sama sekali. Tapi sudah masuk waktu Isya, kita adzan terlebih dahulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati al-mustaqimmah al-qa'imah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fanfarajat anhumus sakhrah. Setiap doa dengan menyebut amal saleh, bertawasul dengan amal saleh, menjadikan Allah mengabulkan doanya. Dengan apa? Bergeserlah batu itu sedikit demi sedikit. Maka beliau mengatakan wanfirajus sakhrah, bergesernya batu itu dalilun, merupakan dalil ala tayassuril umur, atas kemudahan urusan yang didapatkan. Wanfirajil khairi wa abwabihi, demikian pula mendapatkan kelapangan berupa kebaikan dan pintu-pintunya. Wanfitahihi, dan dibukakanlah kebaikan tersebut lil muhsinina al qaimina bil huquqi ala wajhiha al mutammimina laha, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yang mereka menunaikan hak-hak sesuai dengan porsinya, bahkan mereka menyempurnakan hak tersebut. Seperti orang yang terakhir, kalau sekiranya ia serahkan upah itu, maka ini sudah dianggap menunaikan hak. Tapi ketika dia kembangkan dan hasil pengembangan itu ternyata berhasil dan diberikan kepada pekerja tadi, ini penyempurnaan hak yang luar biasa. Wa anna hadza min a'dhamil wasailil muqarribati ila Allah jalla wa ala, dan ini adalah di antara sarana yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala, al-muqsibati ridha, untuk memperoleh keridhaannya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara keutamaan menunaikan hak khususnya para pekerja seperti yang tadi kita telah sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Syekh Abdul Razak, memberikan keberkahan, kesehatan, kenikmatan kepada beliau. Semoga Allah juga senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, diberikan keberkahan, kesehatan. Amin Allahumma amin. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai hak pekerja. Hak-hak pekerja bagi karyawan ataupun atasan. Bagaimana hukumnya bekerja tanpa ada perjanjian waktu
waktu dan gaji di awal. Contohnya pekerjaan dimulai jam 3 pagi hingga ba'da zuhur, dan waktu bisa berubah lebih pagi atau agak siangan sesuai dengan acaranya. Dan dengan itu digaji tambahan lebih, misalkan 50.000 daripada karyawan yang mulai kerjanya lebih agak siangan. Dan jika ada pertemuan dengan klien, meeting, gaji yang didapatkan tidak menentu, atau menunggu beberapa kali meeting baru digaji, atau tidak digaji sama sekali. Jadi ini pekerjaan tambahan mungkin ya, di luar deskripsi awal. Bagaimana hukum tersebut? Apakah sebagai karyawan kurang bersyukur? Jikapun memang kesalahannya ada di sistem pekerjaannya, maka insya Allah akan diajukan sebagai bahan evaluasi kantor ke depannya. Tayyib. Yang Anda lihat, wallahu a'lam bishawab, ya ini sistemnya bermasalah. Sistemnya bermasalah. Namun yang paling penting yang perlu kita ketahui, hukum asal yang namanya orang itu bekerja, yaitu ada jasa dan ada upah. Kan begitu. Kita memberikan jasa, yaitu menyelesaikan kerjaan-kerjaan, lalu kita mendapatkan upah. Maka secara asal kita dilarang memakan harta sesama kecuali dengan tijaratin antaradim minkum, atau tijaratan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara tijarah, yaitu berjual beli, baik jual beli barang ataupun jasa, antara minkum, yang kalian saling ridho. Nah, kalau ternyata kedua belah pihak ridho dengan sistem seperti ini, selesai urusannya. Ya, ada perusahaan meng-hire karyawan, kerjanya pokoknya ya ikuti dulu, nanti gajinya ya ikuti dulu, nanti gajinya nyusul. Kalau ternyata karyawan itu ridho, maka tidak ada masalah, baik itu kerjanya di awal atau lebih pagi atau agak siang dan lain sebagainya. Tapi kalau pekerja ini tidak ridho, maka dia berhak untuk meminta kepastian apa pekerjaan yang harus ditunaikan, jam kerjanya seperti apa, gajinya berapa, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka kuncinya satu, pertama, apakah dengan sistem seperti ini karyawan ridho? Dengan pertanyaan tadi ya, kadang-kadang masuknya jam berapa tadi? Jam 3 pagi. Ya ada ya, jam 3 pagi. Ya, oh enggak masalah, saya ridho misalkan. Ya sudah. Tapi kalau ngerundel, jam 3 pagi tapi ngerasa enggak enak, apalagi merasa wah nyari kerja susah, terpaksa gitu ya. Maka terpaksa ini kalau disimpan dan menjadikan dia akhirnya bekerja tidak nyaman, buat apa? Maka tidak salah kalau dia meminta kejelasan, maaf, daripada nanti saya tidak amanah dan daripada nanti ada yang tidak enak, maka mending ditegaskan ini jam kerja yang benar seperti apa. Kalau ternyata perusahaan mengatakan ya memang seperti ini, harus fleksibel, nah tinggal kita mau apa enggak. Kalau perusahaan sudah mengatakan memang kita tidak bisa memastikan jam kerja karena memang kebutuhan kita seperti itu, kadang dibutuhkan jam 3, kadang jam sekian, tapi sesuai dengan porsinya. Ya, kalau misalkan jam 3 masuknya, ya nanti pulangnya mungkin lebih awal dan lain sebagainya. Kalau kita ridho, selesai urusan dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi karena sudah dijelaskan di awal. Tapi kalau kita nggak ridho, ya sudah resign karena memang tidak ada kesepakatan di sini. Maka dari itu yang paling penting, ajukan dulu apa yang kita harapkan. Kalau ternyata kita bisa menerima persyaratan mereka, tidak apa-apalah. Yang penting untuk masalah ini fix, misalnya hitungan lembur. Kalau meeting gimana ini hitungannya? Kalau meeting di jam kerja sekian, kalau meeting di luar jam kerja sekian. Oke, siap. Selesai. Tapi kalau ternyata kita nggak ridho,
dan perusahaan tidak bisa menuruti hak kita, ya sudah, mending kita resign daripada kita nanti tidak bisa menunaikan hak dengan baik dan kita tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi saran saya, pastikan dulu apakah kedua belah pihak ini ridho atau tidak. Jika tidak ridho, maka benahi sistemnya. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin kita cukupkan sekian kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.